Hai teman kece, apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan Kak Nifta. Kali ini kita akan belajar soal bahasa Indonesia untuk kamu yang kelas 5 dengan topik klasifikasi informasi dan penggunaan kata tanya. Langsung aja kita lihat ke pertanyaannya. Waktu terbaik untuk melakukan tes antigen. Kasus infeksi COVID-19 varian Omicron di Indonesia tengah menjadi kekhawatiran di masyarakat karena penyebarannya yang cepat. Untuk meminimalkan jumlah orang yang terpapar virus COVID-19, perlu dilakukan tes usap antigen atau tes PCR. Tes antigen berguna bagi mereka yang tidak menunjukkan gejala atau memiliki gejala ringan, tetapi mungkin telah terpapar COVID-19. Jika pasien ingin menguji apakah mereka telah terpapar COVID-19, maka mereka dapat melakukan 2 kali tes antigen dengan jarak 5 hari. Jika hasil keduanya negatif dan orang tersebut tetap tidak bergejala, maka artinya pasien benar-benar tidak memiliki COVID-19. Namun, jika pasien mulai menunjukkan gejala dan tes antigen kembali negatif, maka tindakan terbaik adalah mengonfirmasi ulang dengan tes PCR. Hasil tes antigen yang negatif bukan berarti pasien tersebut tidak akan menularkan virus. Meskipun lebih akurat dibandingkan antigen, tes PCR juga memiliki kekurangan. PCR dapat mendeteksi fragmen virus atau potongan virus yang lebih kecil. Hal tersebut dapat menyebabkan hasil tes PCR tetap positif selama berminggu-minggu, bahkan setelah virus COVID-19 dalam tubuh seseorang tidak menular lagi. Karena alasan inilah, tes PCR tidak ideal untuk menentukan akhir masa isolasi atau karantina. Adapun tes antigen memiliki keuntungan yang jelas, karena hasilnya bisa didapat dalam waktu 15 menit, tetapi level akurasinya tidak sebagus PCR. Artinya, pasien bisa dinyatakan negatif ketika masih memiliki sejumlah kecil virus. Perlu diketahui bahwa kita harus tetap waspada dan sebaiknya rutin melakukan salah satu dari kedua tes tersebut, terutama bagi masyarakat yang sering beraktivitas di luar rumah. Perlu diketahui bahwa gejala virus COVID-19 varian Omicron ini mirip seperti gejala flu pada umumnya. Biasanya pasien yang terjangkit virus ini mengalami sakit tenggorokan, batuk, demam, hidung tersumbat, merasa kedinginan, dan kelelahan. Bagaimana pendapatmu terhadap informasi yang disampaikan pada teks tersebut? Nah, sekarang kita bahas ya teman kece. Pada soal ini kamu diminta untuk menyatakan pendapatmu terhadap informasi yang sudah disampaikan pada teks. Teks tersebut merupakan teks dengan topik bahasan yang umum, yaitu mengenai kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan tes antigen atau tes usap. Informasi tersebut sangat dibutuhkan terutama bagi masyarakat yang sudah ataupun belum memiliki gejala terpapar virus COVID-19 dan ingin melakukan pengetesan. Istilah-istilah yang digunakan merupakan istilah umum terkait bidang kesehatan, seperti virus, terpapar, isolasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita perlu analisis lagi satu persatu pilihan jawaban yang sudah diberikan. Pilihan jawaban A. Informasi yang disampaikan kurang membantu karena mengandung istilah-istilah yang sulit dimengerti oleh orang awam. Pilihan jawaban ini kurang tepat, karena sasaran pembaca yang kurang tepat. Tenaga medis kurang membutuhkan informasi tersebut, karena mereka adalah tenaga profesional yang biasa menangani hal tersebut. Nah, jadi informasi yang ada dalam teks masih terlalu umum dan cocok untuk masyarakat yang memang belum terlalu paham mengenai tes antigen. Jadi pilihan jawaban ini salah ya teman kece. Pilihan jawaban B. Informasi yang disampaikan kurang membantu karena tidak membahas secara mendetail mengenai varian virus corona yang ada. Opsi ini juga dirasa kurang tepat karena informasi yang disampaikan dalam teks harus sesuai dengan judul yang ada. Sementara, judul yang disampaikan dalam bacaan adalah waktu terbaik untuk melakukan tes antigen. Jadi bahasan yang dibahas adalah mengenai tes antigen. Dengan begitu, bahasan mengenai varian virus corona memang tidak sesuai untuk dibahas dalam teks tersebut. Pilihan jawaban C. Informasi yang disampaikan cukup membantu terutama bagi masyarakat yang hendak melakukan tes usap. Nah, pilihan jawaban ini tepat ya teman kece karena sesuai dengan isi bacaan dan judul bacaan. Pilihan jawaban D.
Informasi yang disampaikan cukup membantu terutama bagi para tenaga medis yang hendak melakukan tes usap. Pilihan jawaban ini juga kurang tepat ya. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa teks ini menggunakan istilah-istilah yang cukup umum dalam bidang kesehatan. Istilah tersebut tidak memiliki bentuk atau variasi lain dalam bahasa Indonesia, sehingga sulit untuk ditulis dengan cara yang berbeda tetapi tetap jelas maknanya. Jadi pilihan jawaban ini salah ya teman kece. Jadi sudah tahu ya teman kece jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah C. Informasi yang disampaikan cukup membantu terutama bagi masyarakat yang hendak melakukan tes usap. Gimana? Mudah kan? Sekarang teman kece coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak lagi, langsung aja yuk kunjungi website kami di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.